Jadi buat teman-teman yang memang belum kenal betul varian-varian sepatu Li-Ning, jadi mungkin mereka akan sedikit bingung ya, mau pilih sepatu yang mana karena variannya banyak dan hampir-hampir mirip seperti itu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Ultra Pro. Nah, sebelumnya Li-Ning Ultra Fly juga sudah resmi rilis di Indonesia ya, dan untuk reviewnya kalian bisa cek link di atas. Nah, sekarang kita akan compare dengan Li-Ning Ultra Pro yang baru saja rilis di Indonesia. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk dapatkan update-update terbaru dari channel ini. Nah, lanjut kita akan bahas mengenai sepatu ini. Nah, pertama untuk size-nya sendiri ya, dan kebetulan ini yang warna putih size-nya sendiri ini 42. Jadi ada warna navy dan warna putih seperti ini. Nah, saya pilih seperti ini karena kelihatan lebih keren lah seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan compare juga dengan Li-Ning Ultra Fly, dan kebetulan ini yang warna navy full ya seperti ini. Nah, untuk bobotnya sendiri perbedaannya, kalau di Li-Ning Ultra Pro yang baru ini dia bobotnya sekitar 326 gram. Kalau kita compare dengan Li-Ning Ultra Fly sendiri itu bobotnya di 314. Jadi memang lebih ringan yang Li-Ning Ultra Fly ini ya. Nah, kemudian untuk harganya sendiri, untuk Li-Ning Ultra Pro ini kemarin saya dapat di harga 480 tapi belum ongkos kirim ya. Kemudian kalau di Li-Ning Ultra Fly sendiri dipatok di harga 550.000. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian lanjut untuk bahannya sendiri. Nah, untuk uppernya atau di bagian atas sepatu ini dia terbuat dari kombinasi antara bahan breathable mesh, kemudian ada bahan TPU hot melt juga, dan di Ultra Pro ini dia menggunakan synthetic leather di bagian belakangnya. Nah, kalau di Li-Ning Ultra Fly sendiri dia hanya menggunakan bahan TPU dan juga bahan mesh. Jadi nggak ada bahan synthetic leather di bagian belakangnya sini. Nah, itu perbedaan di bahan uppernya sendiri. Nah, kemudian untuk teknologinya sendiri di Li-Ning Ultra Pro ini nggak ada bedanya ya sama sekali sama yang ada di Li-Ning Ultra Fly. Jadi sama-sama dia menggunakan teknologi yang namanya perfect fit upper di bagian uppernya, yang berfungsi untuk membuat kaki kalian benar-benar berasa fit dan juga berasa nyaman ya ketika menggunakan sepatu ini. Jadi otomatis gerakan kalian juga akan terasa lebih rileks, lebih nyaman, dan juga lebih mantap ketika digunakan di dalam permainan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada teknologi breathable mesh yang sama juga seperti yang ada di Li-Ning Ultra Fly, yang fungsinya adalah untuk menjaga sirkulasi udara di dalam sepatu ini. Jadi kelembaban dapat dirilis dengan baik, otomatis sepatunya akan berasa lebih adem dan juga nggak cepat bau seperti itu. Nah, itu fungsi dari teknologi breathable mesh yang ada di kedua sepatu ini. Jadi untuk teknologi di bagian uppernya sendiri ini sama persis, jadi nggak ada bedanya sama sekali seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri di Li-Ning Ultra Pro ini juga sama persis seperti yang ada di Li-Ning Ultra Fly ya, dimana memang dia insole-nya masih flat seperti ini, jadi belum full supportive ya. Nah, jadi tapi ini juga enaknya dia tebal banget sih. Nah, segini nih. Nah, ini tebal, jadi beda sama yang kalau di brand sebelah. Nah, itu agak sedikit tipis ya, flat tipis, jadi benar-benar nggak asik. Kalau di Li-Ning ini walaupun dia flat tapi dia tebal seperti ini, jadi nyaman lah ketika dipakai seperti itu. Kemudian lanjut untuk sponsnya. Nah, untuk spons yang ada di area kaki, nah ini dia kedua-duanya Li-Ning Ultra Pro dan Li-Ning Ultra Fly ini kedua-duanya itu benar-benar nyaman dan juga benar-benar suportif ya, walaupun nggak terlalu tebal tapi memang benar-benar berasa suportif di kaki kalian seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian midsole sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya sendiri kedua sepatu ini sama ya, dia menggunakan bahan Pylon dengan teknologi cushion yang berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Nah, dengan adanya shock absorption seperti ini, jadi otomatis membuat gerakan kalian akan berasa lebih nyaman, kemudian meminimalisir resiko cedera juga, dan juga ada teknologi energy returning mat di bagian midsole-nya ini ya. Kedua sepatu ini sama. Jadi fungsinya itu adalah untuk merilis energi impact yang terjadi ketika sepatu ini sedang digunakan. Jadi otomatis gerakan kalian akan berasa lebih smooth, kemudian lebih stabil juga, dan juga berasa lebih nyaman seperti itu. Jadi itu fungsi dari teknologi cushion dan juga energy returning mat yang ada di dalam sepatu ini. Nah, jadi untuk teknologi sendiri kedua sepatu ini sama persis, jadi nggak ada bedanya sama sekali. Jadi untuk bedanya sendiri cuma ada di bobot dan juga di desain uppernya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian outsole-nya. Nah, untuk kedua sepatu ini sama-sama menggunakan rubber karet non marking, dan untuk patternnya ini sama persis, jadi nggak ada bedanya sama sekali. Dan untuk ketebalannya juga sama persis.
Dan untuk gripnya ketika dipakai di lapangan indoor juga sama persis, jadi nggak ada bedanya sama sekali. Dan untuk teknologinya juga sama, dia menggunakan teknologi yang namanya Max Grip Sole yang merupakan andalan dari Li-Ning ya. Jadi dengan bahan yang memang berkualitas, jadi otomatis grip yang kalian rasakan ketika digunakan di lapangan indoor itu benar-benar mantap banget seperti itu. Dan kemudian di bagian midfoot areanya ini, jadi dia sudah dilengkapi dengan teknologi TPU insert atau TPU seat. Jadi sama ya kedua sepatu ini, Ultra Pro dan Ultra Fly juga sama, dia menggunakan teknologi TPU insert dan bentuknya pun sama persis, jadi nggak ada bedanya sama sekali seperti itu. Fungsi dari TPU insertnya sendiri ini adalah sebagai stabilizer di dalam sepatu ini, jadi otomatis gerakan kalian itu akan berasa lebih stabil dan lebih konsisten ketika menggunakan sepatu ini, dan juga untuk menghindari resiko cedera atau resiko twist pada kaki kalian, karena memang dengan adanya TPU insert ini jadi sepatunya ini anti twist ya seperti ini, jadi bisa meminimalisir resiko cedera pada kaki kalian seperti itu. Nah, jadi itu deh teman-teman mengenai harga, bahan, dan juga teknologi yang ada di kedua sepatu ini. Jadi yang membedakannya cuman desain di bagian upper dari sepatu ini dan juga untuk bobotnya sendiri. Jadi Li-Ning Ultra Fly itu lebih ringan jika di-compare dengan Li-Ning Ultra Pro seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan antara desain upper kedua sepatu ini. Nah, dari sisi bagian depannya sendiri di Li-Ning Ultra Pro itu sama persis ya seperti yang ada di Li-Ning Ultra Fly. Dan untuk meshnya sendiri memiliki pola yang berbeda. Kalau di Li-Ning Ultra Pro itu kelihatan lebih bagus sih kalau dibandingkan dengan Li-Ning Ultra Fly, kalau menurut saya pribadi ya. Nah, untuk bahan TPU-nya juga sama, di bagian depannya itu full di cover oleh bahan TPU yang agak sedikit tebal. Jadi itu berfungsi untuk melindungi area ujung kaki kalian dan juga untuk menjaga durabilitas dari sepatu itu sendiri. Kemudian kita lihat lebih ke atas yaitu di bagian tali sepatunya. Nah, untuk tali sepatunya sama persis, dia menggunakan dua kombinasi warna dan menyesuaikan dengan warna sepatunya. Nah, kemudian untuk lidah sepatunya sama-sama menggunakan lidah sepatu konvensional ya. Dan untuk di lidah sepatunya sendiri, kalau di Li-Ning Ultra Pro itu dia menggunakan sedikit bahan synthetic leather dan logonya Li-Ning ada di sana ya. Kalau di Li-Ning Ultra Fly sendiri, dia logonya Li-Ning menempel di bagian lidah sepatunya langsung, jadi nggak menggunakan bahan synthetic leather. Nah, lanjut ke sisi bagian luar dari sepatunya. Nah, untuk sisi bagian luarnya sendiri, nah desainnya berbeda ya. Dimana yang di Li-Ning Ultra Pro dia di bagian bawahnya itu ada bahan TPU yang agak sedikit tebal ya, jadi memanjang dari arah depan sampai ke belakang. Kalau di Li-Ning Ultra Fly itu polos ya, dia cuman di cover oleh bahan TPU hot melt seperti itu. Dan untuk logo Li-Ning sendiri, kalau di Li-Ning Ultra Pro itu ada di bagian tengah-tengah, kalau di Li-Ning Ultra Fly agak sedikit ke belakang seperti itu ya. Lanjut di sisi bagian belakangnya. Nah, ini yang perbedaannya ya, dimana yang di Li-Ning Ultra Pro itu dia menggunakan bahan synthetic leather, kemudian ada logonya Li-Ning sama, dan untuk hook sepatunya sendiri ada di bagian atasnya. Kemudian kalau di Li-Ning Ultra Fly sendiri dia menggunakan TPU yang agak sedikit tebal ya. Nah, ini nggak pakai synthetic leather, dan untuk hook sepatunya itu full dari atas sampai ke bawah, dan logo Li-Ning ada di hook sepatunya seperti itu. Dan untuk sisi bagian dalamnya, nah perbedaannya kalau di Li-Ning Ultra Pro dia di bagian tulisannya itu ada di bagian atas. Kalau di Li-Ning Ultra Fly sendiri dia ada di bagian bawah seperti itu ya. Dan untuk motif dari TPU hot meltnya juga berbeda ya. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Nah, lanjut di bagian midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri nggak ada perbedaan sama sekali. Untuk tingkat kelenturannya itu sama persis. Nah, kalau seperti ini ya, kalau kita compare seperti ini, nah sama-sama lentur seperti ini ya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Kemudian kita lanjut untuk bagian rubbernya. Nah, untuk rubbernya sendiri sama ya, jadi nggak ada perbedaan juga. Untuk tingkat ketebalannya sama, dan juga untuk bentuk atau patternnya sama, bulat-bulat seperti itu. Kemudian untuk di midfoot area, nah untuk TPU insertnya juga sama ya, ada tulisan Li-Ning seperti itu. Nah, jadi nggak ada perbedaan sama sekali dari segi desain midsole atau outsole dari sepatu ini seperti itu. Jadi sama persis seperti itu. Kemudian lanjut untuk insole-nya sendiri juga sama persis, flat seperti itu. Dan untuk spolesnya juga ketebalannya sama, jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi fix perbedaannya itu cuma ada di bobot dari sepatu ini dan juga desain dari upper sepatu ini yang memang agak sedikit berbeda seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman mengenai harga, bahan, teknologi, dan juga perbedaan desain upper kedua sepatu ini. Nah, secara overall memang perbedaan kedua sepatu ini nggak banyak ya. Dia cuma ada di bobot dan juga di desain upper dari sepatu ini. Nah, selain itu teknologinya, kemudian bahannya itu sama persis ya.
Cuman ada tambahan sedikit bahan state leader di bagian uppernya si Li-Ning Ultra Pro itu tadi. Nah, saya juga agak sedikit bingung sama Li-Ning, kenapa sih dia bikin produk yang hampir-hampir mirip seperti ini, jadi bedanya cuma dikit ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang belum kenal betul varian-varian sepatu Li-Ning, jadi mungkin mereka akan sedikit bingung ya, mau pilih sepatu yang mana karena variannya banyak dan hampir-hampir mirip seperti itu. Nah, tapi bagusnya dengan banyak varian seperti ini, buat kalian yang sudah kenal dengan sepatu Li-Ning atau tahu varian-variannya, jadi kita bisa punya opsi yang lebih banyak ya ketika mau beli sepatu di range harga yang sama seperti itu. Jadi bedanya cuma 20-30 ribu rupiah dan kita bisa dapetin desain yang berbeda seperti itu. Nah, jadi itu poin plus dari banyaknya varian sepatu Li-Ning yang ada di Indonesia. Itu menurut saya pribadi seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan juga buat kalian yang pengen cari sepatu di range harga 500 sampai dengan 550, nah ini bisa menjadi opsi buat kalian kedua sepatu ini ya. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.